Jaixing dipertanyakan oleh Yao Chen mengapa dia bisalah berada di sini, dan Jaixing lah menjawabnya kalau dia datang ke sini atas perintah dari penguasa Istana Jiwa. Karena Yao Chen adalah harta yang begitu luar biasa, maka dari itulah dia diperintahkan untuk datang ke sini. Tetapi dia tidaklah menyangka dirinya akanlah menangkap ikan yang begitu besar. Dan disinilah Xiaoyan benar-benar dihina-hina, terutama untuk keluarga Xiao. Dirinya berkata kalau kunci dari keluarga Xiao ternyata terletak pada Xiaoyan. Sebab dari beberapa generasi keluarga Xiao, hanya Xiaoyan sajalah yang terlihat memiliki bakat yang begitu luar biasa. Tetapi juga itu hanya ada satu dari sejuta keluarga Xiao. Tidak sampai di situ juga, dia menyinggung ayah dari Xiaoyan yang begitu sangatlah lemah dan tidak bisa memimpin keluarga Xiao untuk lebih maju lagi. Mendengar itu, Xiaoyan terpancing emosinya, meminta kepada hantu tua Jaixing janganlah menghina ayahnya. Tidak sampai di situ juga, Xiaoyan menganggap kalau ayahnya berada di tangannya si hantu tua Jaixing. Karena untuk sampai saat ini saja kita masih belum mengetahui di mana letak keberadaan dari ayahnya, guys. Untuk Yao Chen mencoba memperingati kepada muridnya kalau dia bukanlah tandingan dari Jaixing. Akan tetapi, karena dia telah menghina keluarganya dan juga telah menangkap ayahnya, Xiaoyan pun langsunglah mengeluarkan 3 misterius api surgawinya ataupun 3000 api pembakaran, dan bentrokan kekuatan pertama langsunglah terjadi. Lalu Xiaoyan meminta kepada gurunya untuklah masuk ke cincinnya terlebih dahulu dan sisanya serahkan saja kepada dirinya. Pada awalnya Yao Chen tampak begitu ragu karena bagaimanapun juga ranah mereka berdua ini cukuplah terpaut jauh. Namun setelah melihat wajah serta mata dari Xiaoyan, dia percaya kalau Xiaoyan pasti akan bisa untuklah menghadapinya. Tanpa babi bu, pertarungan pun langsunglah dimulai. Beberapa serangan dari Jaixing berhasillah untuk dihindari serta ditangkis terus-menerus. Tetapi Jaixing tidak begitu mempedulikannya, karena bagaimanapun juga dia percaya kalau Xiaoyan tidak akan pernah bisa untuklah mendekati dirinya. Dia juga teruslah memuji kehebatan dari Xiaoyan dengan kekuatan Dozong bintang 9 bisa menerima serangannya bertubi-tubi, itu sudahlah cukup bagus. Namun, dirinya ini tidak mempunyai waktu untuklah bermain-main dengannya, karena dia haruslah menyelesaikan misi yang telah diperintahkan oleh penguasa istana jiwanya. Dan ketika Jaixing berada di dekatnya, Xiaoyan langsunglah mengeluarkan tebasan pemakan api. Akan tetapi, tebasan tersebut berhasil untuklah ditahan olehnya, bahkan dihancurkan hanya dengan satu cengkraman saja. Namun siapa sangka dari ledakan tersebut, Xiaoyan ternyata telah menyiapkan sebuah rencana dan keluarlah teratai api surgawinya yang langsunglah menghantam tubuhnya. Namun siapa sangka lagi kalau serangan barusan tidaklah begitu berguna. Bahkan dia sama sekali tidaklah terluka. Apa jangan-jangan itu hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh Xiaoyan. Namun dengan begini, Xiaoyan mendapati peluang untuklah melarikan diri, guys. Jaixing yang melihat itu pun langsunglah menangkap dirinya. Alhasil, Xiaoyan pun langsunglah terikat dan tangan yang begitu besar langsunglah mencengkram tubuhnya Xiaoyan. Jaixing yang sudah merasa begitu menang langsunglah mengucapkan, maka dengan begini anak berbakat dari keluarga Xiao akanlah berakhir. Setelah dia berhasil menghancurkan tubuh dari Xiaoyan, dia baru menyadari itu hanyalah sebuah bayangan saja, dan dia begitu sangatlah marah besar karena berani-beraninya Xiaoyan mencoba untuklah membodohi dirinya. Hai. Sementara itu di luar, mereka juga masihlah melakukan pertarungan yang begitu cukup sengit. Selagi mereka bertarung, Xiaoyan ternyata telah berada di luar dan meminta kepada teman-temannya untuk pergi sekarang juga karena misinya telah selesai. Mendengar itu, teman-temannya langsung memutuskan untuklah mundur. Namun ya, untuk pihak dari Aula Jiwa tidak mungkin untuk membiarkan semua ini terjadi. Jika terjadi, maka merekalah yang akan mendapati masalah, guys. Sayangnya, ketika mereka hampir saja berhasil keluar dari sana, sebuah formasi yang membuat mereka tidak bisa keluar dari sana.
Dan Jaising langsunglah muncul, meminta kepada semua bawahannya ini kalau Xiaoyan serahkan kepada dirinya dan sisanya diserahkan kepada mereka, sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Untuk Jaising yang melihat Xiaoyan sedanglah mengumpulkan energi spiritual dan akanlah membentuk teratai api surgawi, dia tampak tidak begitu takut dan teruslah berjalan ke arahnya dengan begitu santai. Dan ketika sudah berada di dekatnya, Jaising pun langsunglah mengucapkan kalau teratai api surgawinya ini terlalu lama untuklah dibentuk, maka dialah yang akan mengakhiri ini semua, sehingga tebasan langsunglah dikerahkan. Melihat Xiaoyan akanlah mendapati tebasan, Xiao Yishan menjadi begitu sangatlah khawatir. Tetapi tepat di belakangnya Xiaoyan ada Xian yang langsunglah menangkis serangan tersebut. Tidak sampai di situ juga, dia pun langsunglah berubah wujud menjadi Xian dewasa, anjay. Dan seperti biasa, si hantu tua Jaising ini malah menganggap remeh kemampuan dari Xian. Semua hinaan yang dikeluarkan olehnya membuat Xian benar-benar terprovokasi, dan dia langsunglah menerjang, yang membuat pertarungan langsunglah terjadi. Dari beberapa serangan yang dikerahkan oleh Jaising, membuat dia selalu terkejut dan terkejut, dikarenakan serangannya ini selalu dipatahkan dan dipatahkan terus-menerus. Lalu Xian pun langsunglah mengucapkan, cobalah ini jika dia benar-benar bisa menerima serangannya. Begitu juga dengan Jaising, dia mengerahkan kemampuan penuh untuklah menahan serangan milik dari Xian, sehingga terjadinya adu kekuatan. Dari adu kekuatan tersebut juga membuat Jaising langsunglah terpental dan yang mempertanyakan jenis guntur apakah itu. Dan terlihat kalau Xiaoyan sebentar lagi akan selesai dengan urusannya. Jaising yang melihatnya sempat begitu khawatir karena dia melihat ada 4 jenis api surgawi yang telah digabungkan menjadi satu. Jika dia gagal untuk menghentikannya, maka masalah besar akanlah menimpa dirinya. Namun ketika dia inginlah menerjang, Xian juga berada di depannya. Sayangnya kesialan menimpa Xian, di mana perubahan wujudnya sudah tidak bisa untuk dipertahankan. Dan kini dia kembali menjadi bocil. Alhasil, Xian langsunglah terkena perangkap jiwa. Dan Jaising berniat untuklah mengakhiri hidupnya terlebih dahulu, karena baginya Xian ini cukuplah begitu menyulitkan. Akan tetapi ketika tangannya inginlah mencengkram, serangannya langsunglah dipatahkan oleh tinju dari Xiongzhan. Akhirnya dia telah datangnya, tetapi kedatangannya langsunglah dimarah-marahi oleh Xian karena dia telah terlambat. Untuk Xiongzhan sendiri, dia mengaku sebetulnya dia tidak tahu berada di mana. Dirinya hanya terlempar ke sini saja. Dan terlihat lagi kalau Xiaoyan sebentar lagi akanlah selesai. Hal ini juga membuat Jaising cukuplah begitu khawatir dan dia langsunglah menerjang ke arah Xiaoyan. Dan Xian langsung menyuruh Xiongzhan untuklah menghambatnya terlebih dahulu atau mengulur waktu. Sayangnya Xiongzhan telah tertipu, yang membuat Jaising berhasil untuklah menebas tubuh dari Xiaoyan. Ya, antara menebas antara menusukannya ya. Namun yang pasti Xiaoyan benar-benar terluka parah. Untuk Jaising, dia sudah sangatlah percaya kalau Xiaoyan yang telah mendapati tebasannya pasti akanlah meninggal dunia. Namun di detik-detik terakhirnya Xiaoyan pun tidaklah mau kalah dengannya. Jika dia mati, maka Jaising juga haruslah mati. Dan teratai api surgawinya pun berhasil untuklah disempurnakan. Dan dia pun langsunglah melempar ke arahnya Jaising. Dan terjadinya ledakan spiritual yang begitu dahsyat. Dari ledakan tersebutlah membuat pertarungan mereka langsung terhenti sementara waktu. Namun sayangnya untuk kondisi dari Xiaoyan sudah benar-benar sekarat.
dan dia tidak lagi sadarkan diri. Xiao Yixian menjadi begitu khawatir dan meminta untuk menyudahi ini semua, dan Feng Xian setuju akanlah pergi dari sini. Namun ya, untuk pihak dari Aula Jiwa tidak mungkin membiarkan begitu saja ya guys. Tidak sampai di situ juga, masalahnya kembali bertambah. Datanglah beberapa Tianjun dari Aula Jiwa. Untuk orang yang memegang bendera bernama Bai Tianjun, yang memegang celurit bernama He Tianjun ya. Dan juga untuk Jaixing telah terlihat topengnya benar-benar hancur. Dengan kedatangan dari mereka berdua, Jaixing merasa gagal dalam misinya. Jadi setelah ini dia merasa dirinya akanlah mendapati masalah. Sedangkan untuk Feng Xiang memberitahu kepada teman-temannya kedatangan dari mereka berdua, dirinya cukuplah khawatir, sulit untuk melarikan diri hari ini juga. Tetapi Zian kembali memberikan sebuah harapan. Di sini dia bisa membuka sebuah portal dan bisa pergi untuklah secepat mungkin. Lalu dia pun langsunglah mengambil darahnya dan terlihatlah sebuah portal. Hal ini membuat pihak dari Aula Jiwa yang melihatnya menyuruh semua pasukan untuklah menahan mereka semua. Dan juga untuk Zian meminta kepada teman-temannya melindungi dirinya karena dia membutuhkan waktu untuklah menyempurnakan portal tersebut. Sehingga salah satu dari mereka haruslah mengorbankan nyawanya, yang tak lain yaitu Tianjian yang dijuluki sebagai pedang besi. Dia pun langsunglah menerjang ke depan dan menancapkan pedang ke atas langit, yang dimana ini adalah sebuah formasi untuklah menekan seluruh pasukan dari Aula Jiwa. Feng Xian yang melihat itu, dia pun mencoba untuklah membantunya. Tetapi Tianjian meminta kepada Feng Xian untuk jangan datang kepadanya, karena dia sudah memutuskan untuk semua ini. Dan dia juga telah berhutang budi kepada Yao Zhen, maka dia akanlah membayar semua perbuatan dia untuklah hari ini. Untuk Bai Tianjun, dia cukuplah begitu terkejut karena orang ini benar-benar begitu gila, yang dimana Tianjian akan meledakkan dirinya agarlah bisa untuk mengulur waktu. Lantas untuk He Tianjun meminta kepada mereka untuklah mengerahkan seluruh kemampuan dalam menghancurkan penghalang yang telah dibuat. Begitu juga dengan Jian, dia sedikit begitu putus asa karena portal tersebut tidak bisa untuklah dibuka. Akan tetapi lagi, Tianjian langsunglah membantunya yang membuat portal tersebut berhasil untuklah dibuka dan mereka berhasil untuklah melarikan diri. Begitu juga dengan Tianjian, perannya sudahlah berakhir. Dan kita bersambung untuk